yang memang itu artinya kan akan beda ya. Nah, makanya yang saya tanyakan itu yang sebenarnya itu yang mana artinya sudah ada. Jadi antara amin sama amin. Ya. Ya, dari akar kata yang sama, derivasinya ke sana nanti bisa jadi beda-beda. Nah, yang benar adalah dalam sholat amin, yang dalam sholat yang betul itu adalah a-nya panjang dan mi-nya panjang. Amin, gitu kan? Kalau amin, aman, amin, percaya, gitu. Nah itu kenapa kemudian bahasa Arab itu terutama Al-Quran, khususnya Al-Quran itu harus benar panjang pendeknya, itu harus benar. Sebab beda baca nanti bisa mengubah makna, gitu. Ya. Jadi waladhdallin, amin. A-nya panjang, mi-nya juga panjang. Gitu. Bukan amin. Beda makna. Gitu. Amin. Juga sama, beda maknanya. Beda maknanya. Gitu, kayak man, min, atau harokatnya yang beda. Antara man tulisannya sama, tapi bacanya beda. Yang satu baca man, yang satu baca min, maknanya beda. Kalau man siapa, kalau min dari. Gitu. Atau salah makhraj, beda makhraj, makhrijul hurufnya itu bisa beda makna antara ha haram, ha kecil dengan haram itu beda makna. Kalau haram sesuatu yang dilarang, yang kita sebut dengan haram, haram nggak boleh, itu sesuatu yang dilarang haram, atau mana lain adalah yang dimuliakan, yang terhormat. Tapi kalau sebut haram, mananya apa? Kolot. Haram itu maknanya tua. Kalau pakai ha besar, maknanya tua. Kullu da'in dawaun illal haram. Setiap penyakit ada obatnya kecuali penyakit tua. Nggak ada obatnya. Gimana yang bisa awet muda? Bukan usianya, memperlambat ciri-ciri penuaan sebetulnya. Bukan usianya yang dihentikan, yang dimudahkan gitu, yang diawet-awet, bukan. Gitu. Lagi-lagi antara sakaro dengan syakaro beda makna. Yang satu sin kecil, yang satu dengan shin besar, itu beda makna, jauh bedanya. Syakaro syukur, kita nyebut berterima kasih. Tapi kalau sakaro mabok, kan jauh sekali mananya. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Salah. Ya Allah, permudahlah atas kami syakaratil maut, terima kasih akan kematian. Kalau pakai sin besar mestinya apa? Dengan sin kecil. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Sakarat, bahasa kitanya sakaratnya dari bahasa Arab. Sakarat itu artinya sakaratul maut, orang menjelang kematian.
Makna asalnya sakarat itu mabok, orang mabok menjelang kematian. Kan orang menjelang kematian kayak orang mabok. Kan di rumah begitu. Itu sakarat namanya. Oke, jadi penting, semuanya penting sebetulnya ya. Fikih penting gitu kan, ngaji Quran, tajwid, makhraj hurufnya penting. Nah, sebab itu adalah berkenaan dengan kewajiban-kewajiban pokok gitu, dalam Islam. Gitu. Tata cara sholatnya benar, ngan bacaannya atau benar? Kene tidak bagus, kurang bagus. Bacaannya halus, ngan kaifiat tata caranya salah. Sama aja. Jadi memang dua-duanya, bacanya harus bagus, terutama bacaan Qur'annya harus bagus, kemudian jadi kaifiat sholatnya juga harus benar. Harus benar. Oke. Nyambung tadi dari Ustadz Anwar tadi, lagi-lagi kenapa di antara alasan saya mengambil ini, sebab di fikih ini ketika menyebut hadis itu disebutkan ujungnya tentang status hadisnya. Umpama lamma nazalat sabbih isma rabbikal a'la qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ij'aluha fi sujudikum. Tatkala turun ayat sabbih isma rabbikal a'la, bersabdalah Rasulullah SAW, taruhlah ia di waktu sujudmu. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wal Hakim wa sanaduhu jayyid. Dia menyebutnya diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Hakim, dan sanadnya bagus. Itu. Sanadnya bagus. Jadi suka disebutkan hadis berikutnya rawahu Ahmad, Abu Dawud wa Nasa'i bi isnadin jayyidin. Sanadnya bagus. Sanadnya bagus sebab diantara yang membuat lemah hadis itu diantaranya adalah sanadnya yang membuat lemah itu. Sanad itu siapa? Rangkaian yang membawa hadis itu. Rangkaian bawa hadis itu. Dari si anu, dari si anu, dari si anu, rangkaian dari bawah itu sampai ke rasulnya itu disebut dengan sanad. An anu sampai ke rasulnya. Nah, itu sanad rangkaian itu. Orangnya disebut dengan musnid, yang menjadi sanadnya, menjadi sandarannya. Nah, di antara penilaian tentang kuat atau lemahnya hadis itu diantaranya bukan saja dari sisi matannya, dari sisi teks hadisnya, tetapi juga dari sisi sanadnya. Sanadnya, pertama sanadnya nyambung tidak? Gitu kan? Marfu tidak, dia nyampai ke Rasul, naik sampai Rasul tidak, atau mauquf munqati, dia terputus gitu. Itu berkaitan dengan rangkaian, berkaitan dengan rangkaian. Karenanya memang tidak hanya sekadar melihat perawi, tetapi sanadnya. Coba lihat sanadnya. Termasuk di dalamnya adalah umpama begini, berdasarkan kesepakatan para ahli hadis. Para ahli hadis memposisikan Bukhari itu sebagai perawi paling atas peringkatnya, Muslim kedua, dan seterusnya, kan? Tirmizi, Abu Dawud, Ahmad itu. Nah, hanya memang tidak seluruh hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim itu semua marfu. Semua kategorinya sahih. Hanya memang mayoritas sahih. Tapi juga tidak semuanya sahih. Ada beberapa juga yang sanadnya tidak nyambung sampai ke Rasul. Ya, sanad tidak sampai Rasul. Maaf. Ini sebatas ilmu. Ini sebatas ilmu. Bukan bermaksud untuk kemudian menganggap itu salah atau kemudian apalagi melarang. Kita dulu pernah ramai bicara tentang berkenaan dengan wirid dan zikir berjamaah dijaharkan itu. Ada hadisnya, ada.
Riwayat siapa? Bukhari ada, Muslim ada. Bisa kita buka, saya punya Sahih Bukhari-nya ada. Saya juga udah ngecek. Tetapi kategori dari sisi sanad tidak marfu. Sebab tidak sampai ke Nabi. Hanya menceritakan tentang bahwa para sahabat zikir dan wirid berjamaah dengan suara jahar, gitu kan? Fi ahdi Rasulillah. Di situ. Fi ahdi Rasulillah. Fi ahdi itu adalah pada masa Rasul. Pada masa Rasul. Bukan yang dilakukan oleh Rasul, bukan. Tapi itu sebagian sahabat melakukan itu di zaman Rasul. Nah, karena dulu pernah ramai itu, sebab yang satu menyampaikan hadis yang itu dari Rasul, yang satu menyampaikan ada hadisnya. Enggak, tetapi itu tidak sampai ke Rasul, dia hanya sampai ke sahabat. Nah, keterangan hadis yang sampai ke sahabat itu disebut bukan hadis marfu. Nah, sebetulnya bukan hadis, istilah lain itu. Bukan hadis, yang tepatnya adalah asar sahabat. Kalau hanya sampai di sahabat disebut dengan asar. Kalau dia keluar dari sahabat tidak sampai ke Nabi, itu disebut dengan asar sahabat. Oke. Tapi tidak bermaksud untuk kemudian dipersoalkan. Maksud saya ini ilmu. Hanya pengetahuan. Sebab kita belajar tidak hanya sekedar mengulang apa yang sudah kita ketahui. Sebab tidak ada penambahan ilmu kalau sekedar mengulang. Tetapi sebaiknya harus ada tambahan. Gitu, ada ilmu yang berbeda sebagai bahan bandingan. Oke, Bapak sekalian, karena waktunya sudah habis, itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan semakin bertambah pengetahuan kita, gitu kan, untuk kemudian semakin menyempurnakan seluruh amalan ibadah-ibadah kita, dengan harapan mudah-mudahan amal ibadah kita itu mendapatkan benar secara aturan, benar secara hukum, dan memperoleh pahala yang maksimal. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min syarri ahlin nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairil khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Anallahu iyaya wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.